Hai Pahamers, selamat datang di channel Aku Paham. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang ilmuwan jenius sekaligus penemu listrik yang serba bisa, yaitu Nikola Tesla. Sang penemu hebat dalam pemanfaatan energi listrik yang jauh lebih efisien dan memungkinkan arus listrik bolak-balik menjadi sistem listrik berskala besar seperti sekarang. Tapi, sebelum kita bahas lebih lanjut, jika kamu tertarik dengan konten seperti ini, yuk subscribe channel Aku Paham agar kamu tidak ketinggalan konten-konten inspiratif selanjutnya. Penasaran seperti apa kisah selengkapnya? Yuk simak cerita berikut ini. Nikola Tesla lahir pada tahun 1856 di Kroasia. Ia anak keempat dari 5 bersaudara. Keluarganya berasal dari Serbia. Ayahnya adalah pendeta Ortodoks dan ibunya tidak bersekolah namun sangat cerdas. Ayahnya menginginkannya menjadi pendeta. Pada tahun 1870, ia pindah ke kota Karlovac untuk sekolah menengah gimnasium dan bertemu guru matematika dan fisika yang bernama Martin yang membuatnya mencintai sains. Tahukah kamu Pahamers? Nikola Tesla dapat menghitung kalkulus dan integral hanya di dalam kepalanya. Pada tahun 1873, ia kembali ke Smiljan karena terserang kolera. Akhirnya, ayahnya mendukungnya masuk jurusan teknik daripada kependetaan. 2 tahun kemudian, pada tahun 1875, ia mulai kuliah di Austrian Polytechnic dengan beasiswa militer. Di tahun pertamanya, ia meraih nilai yang sangat baik. Namun sayangnya, ia terpengaruh pergaulan yang buruk, membuatnya berjudi dengan uang kuliahnya dan sering membolos. Hingga akhirnya, ia tidak siap dengan ujian akhirnya dan tidak pernah lulus. Di tahun 1878, ia drop out dari kampus dan kabur dari rumah agar keluarganya tidak tahu. Saat usianya 28 tahun, ia memutuskan pindah dari Eropa ke Amerika. Pada tahun 1884, ia bertemu Thomas Alva Edison, seorang penemu dan pebisnis yang sangat populer saat itu. Ia mulai bekerja untuk Edison, khususnya memperbaiki temuan-temuan Edison. Ia lalu membuat temuan praktis dan bermanfaat tanpa menyebabkan percikan berbahaya. Edison menawarkannya $50.000 jika ia dapat memperbaiki desain dinamo DC-nya. Setelah berbulan-bulan bereksperimen, ia berhasil memberikan solusi dan menagih uang kepada Edison. Edison keberatan dan berkata, "Tesla, kamu tidak mengerti candaan Amerika." Karena terlibat banyak konflik dengan Edison, ia memutuskan untuk berhenti bekerja.
Pada tahun 1885, ia mendapatkan dana untuk mendirikan perusahaan lampu listriknya sendiri. Karena penemuan praktis dan sederhananya tidak menarik bagi investor, ia dikeluarkan dari perusahaannya oleh investor. Ia lalu bekerja sebagai penggali tanah dan dibayar hanya $2 per hari. Pada tahun 1887, ia kembali mendapat dana untuk perusahaan listrik barunya. Di tahun yang sama, ia menemukan listrik arus bolak-balik atau AC dan mematenkannya. Jenis arus listrik inilah yang hingga sekarang masih digunakan secara luas, termasuk di rumah-rumah kita. Ia menjadi terkenal dan direkrut oleh insinyur sekaligus pengusaha yang bernama George Westinghouse. Ia memberi solusi kepada Westinghouse agar dapat memasok daya listrik seluruh Amerika Serikat secara efisien. Pada tahun 1888, patennya dibeli oleh George Westinghouse senilai $60.000 yang dibayar tunai dan saham Westinghouse Corporation. Setahun kemudian, ia digosipkan oleh Edison bahwa arus listrik bolak-balik buatannya berbahaya seperti kursi listrik untuk eksekusi mati. Namun, ia berhasil membuktikan bahwa tuduhan Edison tidak benar soal arus listrik bolak-balik. Pada tahun 1891, ia menemukan Tesla Coil, yaitu alat untuk menghasilkan listrik tegangan tinggi, arus pendek, dan frekuensi tinggi. Dengan sistem tersebut, arus listrik mengalir tanpa melalui kabel. 2 tahun kemudian, ia berhasil membuat lampu neon dapat ditekuk atau dibentuk untuk menciptakan kata-kata dan bentuk berbeda. Pada tahun 1898, ia menemukan remote control pertama menggunakan gelombang radio. Tahukah kamu, ketika ia berusaha menjual remote control dan mainan perahu buatannya, publik tidak tertarik. Sekarang, pengaplikasian remote control sangat populer dan digunakan di berbagai produk. Tesla mencoba mengembangkan perangkat radio, namun kekurangan dana. Ia juga gagal mentransmisikan gelombang radio jarak jauh yang kemudian ditemukan Marconi, penemu asal Italia. Pada tanggal 7 Januari tahun 1943, ia meninggal di Hotel New Yorker karena trombosis koroner. Nikola Tesla pernah berkata, "Saya tidak peduli mereka mencuri ide saya, tapi yang saya peduli bahwa mereka tidak memiliki ide mereka sendiri." Ia juga pernah berkata, "Jika kamu ingin menemukan rahasia di balik alam semesta, berpikirlah tentang energi, frekuensi, dan getaran." Oh, aku paham sekarang. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasinya ya, agar kamu tidak ketinggalan informasi yang menarik dari Aku Paham.